Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz dari kelas EKIS 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam serta konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Baik, yang pertama mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Jadi yang dimaksud dengan rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional. Jadi rasional di sini berarti masuk akal. Jadi tidak akan dengan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Nah, secara umum perilaku rasional memiliki dua makna, yaitu metode dan hasil. Metode adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan dari kebiasaan, prasangka, dan emosi. Kedua, hasil. Hasil adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi bisa disimpulkan bahwa rasionalitas adalah pengembalian keputusan ekonomi dalam setiap perilaku itu selalu berpikir, bertindak, dan bersikap secara rasional atau masuk akal. Konsep rasionalitas Islam. Secara pelaku ekonomi dikatakan rasional berdasarkan pertimbangan bahwa setiap orang tahu apa yang mereka mau atau apa yang mereka inginkan, serta yang mau mereka ambil mengenai keputusan atau keinginannya. Maka dari itu setiap individu akan mampu bertindak dengan mengambil keputusan secara konsisten. Keputusan yang diambil itu pun berdasarkan pertimbangan melalui tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan yang jelas serta lugas. Pilihan seseorang itu dikatakan rasional jika pilihan bisa dijelaskan berdasarkan apa yang ia sukai. Aksimo pilihan rasional, yaitu yang pertama kelengkapan. Kelengkapan yaitu suatu pilihan ekonomi yang selalu menentukan keadaan di mana lebih disukai di antara dua keadaan. Ini merupakan kelengkapan pengembalian dari suatu keputusan. Yang kedua, transitivitas, yaitu konsisten seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihan bila dihadapkan dengan beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga, kesinambungan, menjelaskan bahwa jika seseorang mengatakan produk A lebih disukai dari produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti akan lebih disukai dari produk B. Yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik, menjelaskan bahwa jumlah kepuasan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tertentu. Aksimo rasionalitas dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama maslahah sebagai tujuan ekonomi, yang kedua menghindari kemubaziran, yang ketiga meminimumkan resiko, yang keempat situasi ketidakpastian. Etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Yang pertama, kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, tujuan pembelajaran harta. Yang ketiga, halal dan thayyib. Dan yang keempat, menumpuk dan membimbing harta kekayaan. Dan yang terakhir, yang kelima, lebih banyak tidak selalu baik. Kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Yang pertama itu, pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan segala hal. Yang ketiga, sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram.
Yang keempat, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Yang kelima, halal dan haram berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka. Yang keenam, keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengembalian keputusan. Baik, yang selanjutnya adalah materi mengenai konsep permintaan dalam ekonomi Islam secara umum. Jadi secara umum konsep permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau dengan kata lain yaitu berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu periode tertentu. Adapun hukum permintaan yaitu makin rendah suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Jadi dapat kita pahami bahwa harga itu sangat mempengaruhi adanya permintaan suatu barang. Baik, yang selanjutnya ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, yang terakhir mengenai analisis permintaan dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam telah kita ketahui bahwa konsumen mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari atau mencapai maslahah yang maksimal. Maslahah ini bisa didapatkan dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang bisa memberikan kemaslahatan bagi konsumen. Jadi maslahah dalam konsumsi dapat diperoleh apabila konsumen mengkonsumsi barang dan jasa yang bermanfaat dan mengandung berkah. Semakin tinggi maslahah maka semakin besar pula konsumsi, dan tingkat harga akan berpengaruh negatif terhadap permintaan barang dan jasa apabila tingkat maslahah sama. Dan dengan memperoleh maslahah yang maksimum maka konsumen akan mencapai falah, atau yaitu kebahagiaan dan dunia dan di akhirat. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.